Misi Erdogan bangkitkan tentara Islam dan hancurkan Israel. Keterlibatan Turki di sejumlah konflik membuat sejumlah pihak meyakini bahwa Recep Tayyip Erdogan ingin tampil menjadi pemimpin Islam dunia. Dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan organisasi sayap militer Hamas jadi bukti lain bahwa Presiden Turki ingin membangkitkan kembali kekuatan Islam. FIFA Militer memperoleh data dari laporan surat kabar Turki Yeni Şafak yang dianggap sebagai corong Partai Keadilan dan Pembangunan tempat Erdogan bernaung. Pada 2018 lalu, surat kabar tersebut menulis sebuah artikel berjudul "Bagaimana jika tentara Islam dibentuk melawan Israel". Secara terbuka, Yeni Şafak meminta 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk membentuk tentara Islam bersama. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melancarkan serangan terhadap Israel secara bersamaan dari semua sudut. Jika dilihat faktanya saat ini Turki terlibat dalam perang saudara Suriah, perang saudara Libya dan perang Armenia-Azerbaijan. Sementara itu Turki sendiri juga menghadapi konflik sengketa wilayah dengan Yunani dan juga Siprus. Ide Erdogan untuk menyatukan seluruh kekuatan militer Islam tak hanya memberikan rincian tentang kekuatan militer Muslim yang berbasis di sejumlah wilayah, tetapi juga disertai dengan peta interaktif yang menyediakan informasi pasukan Muslim gabungan. Dalam laporan itu juga, Yeni Şafak menjelaskan bahwa jika negara-negara Islam bergabung, maka akan memiliki kekuatan pasukan sebanyak lebih dari 5,2 juta personel aktif. Sementara itu, total anggaran untuk mendukung pergerakan pasukan ini akan mencapai 170 miliar US dollar atau setara dengan 2,594 triliun rupiah. Jumlah tersebut dipastikan akan membuat tentara Islam didya. Pasalnya, jika melihat data yang diambil FIFA Militer dari Global Firepower, jumlah kekuatan personel tentara Islam akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tak hanya itu, jumlah pasukan Muslim juga tetap lebih banyak jika militer Israel dibantu dua sekutu terbesarnya, yaitu Amerika Serikat dan juga Inggris. Saat ini IDF memiliki jumlah personel sebanyak 615.000, kemudian Angkatan Bersenjata Amerika Serikat US Armed Forces memiliki pasukan sebanyak 2,26 juta. Sementara itu Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris hanya punya pasukan sekitar 275.000. Jika ditotal, maka kekuatan pasukan gabungan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris baru mencapai 3,1 juta. Ambisi Erdogan secara bertahap dibuktikan beberapa waktu lalu. FIFA Militer juga melaporkan bahwa Turki telah membentuk koalisi bersama Iran dan Rusia untuk menentang pencaplokan wilayah tepi barat Palestina oleh pasukan pertahanan Israel. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Iranian Students News Agency atau ISNA, selain perwakilan Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Otto Pedersen di Jenewa, Swiss pada 24 Agustus 2020 lalu. Salah satu yang menjadi fokus utama koalisi ketiga negara adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan militer Israel ke Suriah. Ketiga negara tersebut sepakat bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Di sisi lain, diketahui ternyata ketegangan yang terjadi di Laut Mediterania Timur sangat menarik minat para pengamat keamanan dunia untuk mengungkap penyebab sebenarnya. Salah satu pengamat keamanan dunia yang tertarik atas konflik yang melibatkan Turki dan Yunani itu ialah Leila Hamedani. Menurut Hamedani, dilansir FIFA Militer dari BM Military Minggu 20 September 2020, tak mudah mengetahui penyebab dari konflik ini, apalagi bagi mereka yang cepat menarik kesimpulan tanpa menelusuri berbagai faktor di balik konflik itu. Baginya, dari kajiannya, konflik yang terjadi di Laut Mediterania Timur bukan semata karena hak atas wilayah maritim serta kandungan energi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
Ketegangan akan terus meningkat antara Turki dan Yunani. Ini adalah kelanjutan dari kontroversi yang sedang berlangsung. Tuduhan kekejaman sejarah dan argumen, tetapi bukan tentang hak asasi energi, kata dia. Hal senada juga diutarakan pakar keamanan Timur Tengah Emil Hocaim. Menurutnya ada tujuan lain yang sedang diincar Turki, khususnya Presiden Recep Tayyip Erdogan selain tentang sumber minyak dan gas di laut itu. Kira-kira apa? Dari kacamata Hocaim, seperti Erdogan ingin menguasai pulau-pulau kecil yang saat ini berada di bawah kedaulatan teritorial Yunani. Namun rasanya tidak mungkin. Petualangan Erdogan di Mediterania Timur mungkin memiliki tujuan yang berada dari apa yang tampaknya dilihat semua orang. Dan ini menyangkut pulau-pulau Yunani, kata Hocaim. Untuk diketahui, Yunani dengan dukungan hukum internasional selama ini secara resmi dinyatakan sebagai pemilik ratusan pulau di wilayah Aegean di Mediterania Timur. Bahkan melalui Perjanjian Paris 1947, Yunani memperluas wilayah maritimnya hingga ke dekat pantai Asia Kecil. Sementara Turki menilai ada yang salah dalam menerjemahkan hukum internasional dan Turki yakin Yunani telah melanggar hak-hak negara bulan sabit merah yang bertuang dalam Perjanjian Paris 1947 tersebut. Hocaim berpendapat atas dasar itulah kini Turki berusaha mewujudkan rencana besar mereka di masa depan dengan mengerahkan kekuatan militer ke Laut Mediterania Timur. Ketegangan di Mediterania Timur mulai terjadi pada Juli 2020 berawal dari keputusan Turki untuk melakukan eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur pulau Castellorizo, Yunani. Kegiatan Turki itu membuat Yunani meradang dan mereka memprotes tindakan itu. Ketika itu, Turki sepakat menunda survei, namun pada Agustus 2020, Yunani dan Mesir secara sepihak menyepakati perjanjian batas wilayah di Laut Mediterania Timur. Turki marah besar dengan kesepakatan itu dan Erdogan memutuskan untuk melanjutkan kegiatan survei. Tak hanya itu, Turki menarik semua armada perang yang sedang memperkuat NATO di Laut Hitam. Armada perang itu dikerahkan ke Laut Mediterania Timur untuk mengawal kegiatan survei seismik yang dilakukan menggunakan kapal Orucris. Tak hanya itu saja, Turki juga menggelar operasi militer bersandi Navteq di perairan Laut Mediterania atau Mediterania dan operasi ini beberapa kali diperpanjang. Bahkan tak hanya sampai di situ, Erdogan juga ngotot menyatakan siap perang jika Yunani memang menginginkannya. Apalagi ketika beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Prancis hingga Jerman menyatakan mendukung Yunani berperang melawan Turki. Namun, Turki tidak akan gentar meskipun Turki hanya sendiri. Benarkah demikian?